I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batasmi Abdi. Saya dari Universitas Malaka Muhammadiyah, pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, BP 23. Nah, di sini saya akan membahas mengenai karya sastra angkatan 45, tokohnya dan contoh karya sastranya. Nah, sebelum kita membahas mengenai contoh karya sastra angkatan 45, di sini saya hanya membahas satu tokoh, yaitu Ruslan Anwar, yang dimana membahas mengenai cerpennya yaitu Radio Masyarakat. Nah, sebelum kita membahas mengenai cerpen Radio Masyarakat, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sastra angkatan 45 terlebih dahulu. Apa itu sastra angkatan 45, ciri-cirinya, awal munculnya, dan juga siapa tokohnya. Yang pertama kita membahas mengenai sastra angkatan 45. Sastra angkatan 45 adalah angkatan tidak dapat dilepaskan dari lingkungan kelahiran, yakni masa penuh Jepang dan masa revolusi Indonesia. Perjuangan bangsa yang mencapai titik puncak pada proklamasi 17 Agustus 1945 beserta gejolak politik yang mengawali maupun mengikuti memberi pengaruh sangat besar pada cara sastra ini. Generasi yang aktif pada masa revolusi 45 dipaksa oleh keadaan untuk merumuskan diri dan tampil menjawab tantangan zaman yang mereka hadapi. Selain ikut berjuang secara fisik dalam kemerdekaan, mereka juga menyibukkan diri untuk merumuskan dan mencari orientasi pada berbagai kemungkinan pembangunan kebudayaan bagi Indonesia ke depannya. Latar belakang perubahan politik yang sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai dengan 1945 menjadi awal kelahiran karya sastra angkatan 45. Kelahiran angkatan 45 serta karya sastra angkatan 45 terletak pada posisi awal munculnya sastra angkatan 45. Sastra angkatan 45 adalah gerakan sastra yang muncul di Indonesia pada tahun 1945, tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Gerakan ini merupakan reaksi terhadap penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama beberapa abad. Sastra angkatan ditandai dengan semangat nasionalisme yang kuat dan keinginan untuk membangun bangsa yang merdeka. Para penulis angkatan 45 mengekspresikan aspirasi dan perjuangan rakyat Indonesia melalui karya-karya sastra mereka. Mereka mengangkat tema-tema perjuangan seperti kemerdekaan, nasionalisme, dan juga dengan keadilan sosial. Selanjutnya, ciri-ciri sastra angkatan 45. Sastra angkatan 45 merupakan pokok periode yang muncul pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ciri-ciri sastra angkatan 45 antara lain adalah bentuknya yang bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan, karena sastra periode ini juga mengangkat tema-tema yang diambil dari realitas sekitar sehingga terkesan natural. Dalam penyampaian sastra angkatan 45 lebih ekspresif dan menyiratkan perjuangan merebutkan kemerdekaan. Pengaruh dan situasi politik dan sosial pada masa itu juga sangat terasa dalam karya-karya sastra angkatan 45 dalam mencerminkan perasaan dan pemikiran pengarangnya. Selanjutnya kita membahas tentang siapa tokohnya. Kita hanya membahas satu tokoh yang di sini adalah Ruslan Anwar. Ruslan Anwar lahir di Kupang Lanjibo Serukang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Pada tanggal 10 Mei 1922, ia adalah anak keempat dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Anwar Maharaja Sultan, seorang Demak di Padang, dan ibunya bernama Siti Sofia. Ruslan Anwar memulai pendidikannya di sekolah rakyat atau HIS, dan juga menempuh sekolah SMP atau Mulo di Padang. Kemudian melanjutkan pendidikannya di ANS Yogyakarta pada tahun 1943. Ia mulai mengejar karirnya dan jurnalistiknya sebagai reporter harian Asia Raya. Nah, di sini kita hanya membahas mengenai biografi sedikit saja. Selanjutnya, selama berkarir sebagai
jurnalis, Ruslan Anwar pernah menjadi korban salah tangkap Belanda pada tahun 1947. Ia disekap di Bukit Duri, Batavia, atau yang disebut sekarang ini adalah Jakarta, selama beberapa bulan. Nah, sebelum kita masuk mengenai cerpen Ruslan Anwar atau sinopsisnya, di sini ada juga ciri-ciri angkatan 45 yang dikutip dari cerpen Radio Masyarakat. Sebelum membahasnya, terlebih dahulu kita membahasnya. Yang pertama adalah karya sastra cenderung bebas dan tidak terikat aturan seperti pembagian bait dan jumlah barisnya. Kedua, kosakata yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari, namun disusun dengan kalimat yang memiliki makna ambigu sehingga dapat menimbulkan berbagai tafsiran. Selanjutnya, yang ketiga adalah terdapat banyak alur atau sorot balik atau flashback, meskipun ada juga alur lurus dengan aluran yang tidak tepat. Yang keempat, mengekspresikan batin atau kejiwaan manusia melalui penafsiran maupun penongkongan batin itu sendiri. Yang kelima, pada umumnya berlatar masa peperangan. Yang keenam, mengungkapkan bahwa masalah manusia yang terjadi di masyarakat umum seperti kemiskinan, kesehatan, kesengsaraan hidup, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketimpangan sosial. Kita akan membahas mengenai sinopsis cerpen Radio Masyarakat. Cerpen Radio Masyarakat karya siswa dari karya Ruslan Anwar dibuat di zaman Jepang. Cerpen ini menceritakan seorang yang sudah tidak bersemangat dalam hidupnya. Seseorang ini bernama Koswari yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Akan tetapi ia ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, namun zaman menghalanginya sehingga ia berputus asa dan dalam menjalankan hidupnya. Itu terjadi akibat janji-janji palsu yang disampaikan Jepang. Keadaan seperti ini yang membuat mental seseorang menjadi menurun, sehingga ia merasa tidak berarti lagi hidupnya di dunia ini. Dan jika itu jelas tergambar dalam cerpen yang dibuat oleh Ruslan Anwar, bahwa jiwa tokoh tersebut sedang berguncang atau kejiwaannya sedang berganggu. Maka di cerita ini kita akan pas membahasnya atau kita mengajinya karena Koswari juga ditekan oleh pemikiran tersebut. Sastra sebagai segala kejiwaan atau gejala kejiwaan di dalamnya terkandung fenomena kejiwaan yang tampak berlaku tokohnya. Nah, di sini kita membahas mengenai apa yang terjadi dengan Koswari dan benarkah ia sakit. Lalu siapa yang menyiksa Koswari? Koswari adalah tokoh utama dalam cerita ini. Ia mengalami penurunan mental atau mengalami gangguan jiwa berupa janji-janji yang disampaikan oleh Jepang. Tetapi ia juga putus asa dalam menjalankan hidupnya di dunia ini dan merasa tidak berarti lagi. Koswari sebenarnya tidak sakit. Ketika ia memeriksa kondisinya kepada dokter, Hamzah menurut dokter ilmu kedokterannya bahwa ia baik-baik saja. Ia tidak ada tanda-tanda seperti sakit. Seperti dalam kutipan berikut ini, "Ya Kus, engkau tak kurang apa-apa. Engkau sehat, engkau ada obat yang paling dapat diberikan atau obat yang menjara." Dari Dr. Hamzah juga menyampaikan kepada Koswari bahwa ia mendapatkan gangguan mental akibat keinginannya terhalang oleh kehendak zaman. Ketika Koswari merasa sakit, lalu ia menceritakan dirinya kepada seseorang dokter yang bernama Hamzah. Ia adalah orang yang memeriksa kondisi Koswari dan menurut Dr. Hamzah bahwa Koswari tidak sakit, melainkan hanya terkena gangguan. Gangguan mental yang dialami Koswari dalam cerita ini juga diakibatkan dari janji-janji palsu Jepang yang begitu menjanjikan dan memberikan penerangan kepada rakyat Indonesia, sehingga proses itu membuat Koswari kecewa. Tidak hanya itu, banyak masalah yang dihadapi oleh Koswari membuat tidak bersemangat dalam menjalankan hidupnya, sehingga membuat sikapnya seperti orang yang telah menyerah. Melihat apa yang dialami oleh tokoh dan cerita, maka dalam menjalankan hidup ini harus dengan semangat yang besar sehingga kita dapat menyelesaikan masalah yang baik tanpa adanya kontak fisik atau gangguan yang kita alami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur estrinsik cerpen Radio Masyarakat. Sebelum kita membahas unsur estrinsiknya, tentu kita harus mengetahui apa itu unsur estrinsik. Menurut Rudiantoro, unsur estrinsik adalah unsur-unsur
unsur yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri dan secara langsung menentukan kualitas karya sastra itu. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide utama yang mendasari sebuah karya sastra. Tema dalam karya fiksi dapat berupa hal-hal yang bersifat universal seperti cinta, kasih sayang, perjuangan, dan sebagainya. Itu ujar Rudiantoro atau pengertian tema menurut Rudiantoro. Selanjutnya kita hubungkan dengan tema cerpen radio masyarakat. Tema yang terdapat dalam cerpen radio masyarakat adalah kisahkan tentang seorang perempuan yang bernama Kuswari yang mengalami masa transisi karena perubahan zaman. Kutipan yang menggambarkan tema radio masyarakat adalah ketika kutipannya yang mengatakan, "Kau tidak sakit Kuswari, katanya. Kau hanya sedang mengalami perubahan terlebih dahulu atau terlebih berlalu. Sekarang kita hidup di zaman yang baru," ujar Anwar. Selanjutnya kita membahas mengenai tokoh dan penemuan. Tokoh adalah orang yang mengaku yang menjadi perilaku dalam sebuah cerita. Penemuan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Penemuan dapat dibedakan menjadi penemuan langsung atau penemuan tidak langsung. Ini adalah pengertian penemuan menurut Rudiantoro. Selanjutnya mengenai tokoh dan penemuan dalam cerpen radio masyarakat. Yang pertama, Kuswari. Kuswari adalah tokoh utama dalam cerpen radio masyarakat. Kuswari adalah seorang perempuan berusia 30 tahun yang mengalami masa transisi karena perubahan zaman. Ia awalnya merasa lebih lelah, tidak semangat, dan sering merasa gelisah. Namun pada akhirnya ia berhasil menyelesaikan diri dengan perubahan zaman dan ia berubah menjadi bagian dari semangat baru yang tumbuh di Indonesia. Tokoh Kuswari memiliki watak yang kurang begitu pendirian. Hal ini tergambar dalam kutipan cerita berikut, yaitu ia seorang yang lekas tawar hati, pendiriannya lekas goncang, kurang teguh, yaitu kita dapat temukan pada kutipan cerpen halaman 115. Selanjutnya mengenai Dr. Hamzah. Tokoh Dr. Hamzah memiliki watak penuh perhatian. Hal tersebut dapat diketahui dari cuplikan cerita berikut. Setiap kali ia menanyakan kepada Kus segala apa yang perlu bagi pemeriksaannya, setiap kali ia mendapatkan keterangan yang tidak jelas. Tokoh Dr. Hamzah juga memiliki watak tanggung jawab. Hal tersebut dapat diketahui dari cuplikan cerita berikut. Dr. Hamzah pergi duduk ke kursinya kembali, akan menegakkan pemikirannya. Ia harus mencari jalan menolong Kus. Baginya menjadi tabib itu mempunyai arti yang luas dan juga mempunyai arti yang sangat luas sekali. Selanjutnya yang ketiga adalah orang tua Kuswari. Tokoh orang tua Kuswari memiliki watak pengertian. Hal tersebut dapat diketahui dalam cuplikan yaitu, dan alangkah tiada disangka-sangka, tak kalah orang tuanya dengan segala senang hati menyetujui keputusan-keputusan. Ya, di sini adalah keputusan-keputusan yang dimaksud adalah keputusan Dr. Hamzah yang telah memberikan pengarahan kepada Kuswari dalam rangka pengobatannya. Menurut Rudiantoro. Yang keempat, Joko. Joko memiliki watak pengeluh. Hal tersebut dapat diketahui dari cuplikan. Dan bagaimana semangatmu? Tanya si Kus. Aku lemas, Joko menjawab. Bertemu terus terang, Kus, kita sahabat lama, tenang semangat. Ya begitu ya, entahlah, ujarnya di dalam kutipan cerita tersebut. Yang kelima, Winarti. Winarti memiliki watak cuek dan acuh tak acuh. Hal tersebut dapat diketahui dari cuplikan. Ia berselisih dengan Winarti yang memutar sepedanya kencang-kencang. Mereka saling menabik, tapi seperti acuh tak acuh tampaknya. Yang kedua, tokoh Winarti juga memiliki watak perhatian yang menjabar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan selalu mempengaruhi satu sama lain di dalam sebuah cerita. Alur dapat dibedakan menjadi alur yaitu alur mundur, alur maju, dan juga alur campuran.
Cerpen radio masyarakat memiliki alur maju. Cerpen ini dimulai dengan Kuswari yang merasa lelah, tidak semangat, dan sering merasa gelisah. Kemudian Kuswari juga pergi ke Dokter Hamzah untuk memeriksa kesehatannya. Dokter Hamzah mengatakan bahwa Kuswari tidak sakit, melainkan hanya sedang mengalami masa transisi. Kuswari mulai berpikir tentang apa yang harus ia lakukan. Ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, dan pada akhirnya Kuswari berhasil menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang menjadi bagian dari semangat barunya yang sedang tumbuh di Indonesia. Kutipan tersebut dapat menggambarkan alur cerita radio masyarakat adalah ketika Kuswari mengangguk, ia berterima kasih kepada Dr. Hamzah, kemudian ia keluar dari ruangan praktik Dr. Hamzah dengan perasaan yang lebih lega. Alur radio masyarakat tidak menampilkan banyak kejadian dramatis, tetapi penekanan pada perubahan, harapan, dan perasaan tokoh utama serta penggambaran penderitaan rakyat secara tidak langsung menciptakan konflik dan klimaks yang cukup kuat. Keterbukaan di akhir cerita menambahkan kedalaman dan mendorong pembaca untuk merenungkan dampak janji-janji palsu dan ketidakpedulian terhadap ketimpangan sosial. Selanjutnya mengenai latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana terjadi peristiwa dalam sebuah cerita. Latar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Ini pengertian latar menurut Rudiantoro. Latar dalam cerita radio masyarakat adalah yang pertama, latar tempat terjadinya peristiwa. Latar pertama menunjukkan tempat berupa kamar. Ini yang mana di sini adalah kamar tokoh utama. Hal tersebut dapat diketahui dalam cuplikan berikut. Kata-kata diucapkan oleh Kuswari tadi, tak kala ia itu datang ke kamarnya, menunjukkan bahwa latar tempatnya adalah kamar. Selanjutnya adalah latar waktu kejadian peristiwa. Latar pertama menunjukkan waktu berupa sore hari. Hal tersebut dapat diketahui dari cuplikan berikut. Petang itu alam berhias, jadi sangat elok. Nah, di sini menunjukkan pada waktu petang atau di sore hari. Yang kedua, latar menunjukkan waktu berupa malam hari. Hal tersebut dapat diketahui dalam cuplikan berikut. Gelap mungkin menurunkan bumi. Gelap mungkin menurunkan ke bumi. Orang telah kabur sama kelihatannya, menunjukkan waktu telah terjadi, atau kegelapan menunjukkan waktu malam. Yang ketiga adalah latar keadaan. Latar pertama menunjukkan keadaan saat datang ke Jepang. Hal tersebut diketahui dalam cuplikan berikut. Sementara belantara Nippon mendarat, tiadalah lain kerajaannya daripada duduk termenung-menung. Latar kedua menunjukkan keadaan saat perpisahan. Hal tersebut dapat diketahui dari cuplikan cerita berikut. Agak lama dia tidak hendak menjenguk ke dalam ruangan kaburnya, hendak mencari jawaban soal pertanyaan hatinya sampai bertemu lagi setahun, 2 tahun, tidak lama benar. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah gaya pengarang menggunakan bahasa dalam sebuah cerita. Gaya bahasa dapat dibedakan menjadi gaya bahasa litera dan gaya bahasa figuratif. Nah, di sini itu merupakan pengertian gaya bahasa menurut Rudiantoro. Yang pertama, gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen radio masyarakat adalah yang pertama, gaya bahasa hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebihan. Hal tersebut dapat diketahui dari cuplikan berikut. Seolah-olah dengan demikian hendak ia lemparkan segala beban yang berat, hendak ia kipaskan segala kepegalan yang menghimpit sukma. Di sini terdapat banyak kata-kata yang berlebihan yang memiliki makna-makna yang terlalu berlebihan. Yang kedua, gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa biasa yang menggambarkan benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seperti memiliki sifat kemanusiaan. Hal tersebut dapat kita lihat pada cuplikan berikut. Sinar matahari bermain-main di atas awan yang bergerak. Yang kedua, daun pokok kayu bergantian.
Petang itu adalah bias genetis elok. Di sini terdapat banyak bahasa personifikasi. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang yang membawakan cerita. Sudut pandang dalam cerpen dibedakan menjadi sudut pandang orang pertama, sudut orang pandang kedua, dan sudut orang pandang ketiga. Di sini merupakan sudut pandang menurut Nurdiantoro. Sudut pandang cerpen radio masyarakat karya Rosihan Anwar adalah sudut pandang cerpen orang pertama. Dalam cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu pelaku sampingan. Pengarang berperan sebagai tokoh Kuswari, tapi hanya menceritakan bagian dari pengalaman Kuswari. Yang kedua, sudut pandang kritis dan sosialis. Cerpen ini secara kritis menggambarkan ketimpangan sosial ekonomi dan juga kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesehatan anaknya, destruksi kehidupan kampung yang miskin, dan juga sikap aparat yang sesuai menguatkan kritik ini. Selanjutnya kita mengenai amanat. Amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat disampaikan secara eksplisit atau implisit. Ini merupakan pengertian amanat menurut Nurdiantoro. Amanat dalam cerpen radio masyarakat karya Rosihan Anwar, amanat cerpennya adalah kita harus siap untuk menghadapi perubahan zaman. Perubahan zaman adalah hal yang wajar dan tidak bisa dihindari. Namun kita juga bisa memanfaatkan perubahan zaman untuk membangun masa depan yang lebih baik. Di masyarakat juga terdapat amanat berupa kritik terhadap kebohongan yang manipulasi. Yang kedua, pentingnya sikap kritis dan tidak mudah tergoda. Amanat mendorong pembaca untuk bersikap kritis dan memperdayakan kebenaran informasi yang diterima, serta tidak mudah dibujuk-bujuk janji-janji manis tanpa bukti nyata seperti yang dikisahkan dalam cerpen radio masyarakat itu. Selanjutnya mengenai unsur-unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerpen radio masyarakat. Unsur-unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu sendiri, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan dan isi karya sastra itu. Di sini merupakan pengertian unsur ekstrinsik menurut Nurdiantoro. Yang pertama, kita membahas unsur ekstrinsiknya adalah latar belakang penulis. Rosihan Anwar dikenal sebagai jurnalis dan tokoh intelektual kritis. Kehidupan dan perspektifnya terhadap fenomena sosial berpengaruh pada tema dan nada pada cerpen ini, yang menyoroti kebohongan dan penderitaan rakyat pada masa itu. Yang kedua, kondisi sosial politik Indonesia saat penulisan. Cerpen ditulis pada masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Deskripsi damai di awal bertolak belakang dengan penderitaan yang digambarkan, kemudian menggambarkan kontraksi antara beberapa palsu atau realitas pahit akibat invasi. Yang ketiga, aliran sastra. Cerpen ini dikaitkan dengan sastra realisme sosial, aliran yang berfokus pada pengembangan problematika sosial dan kehidupan masyarakat bawah. Deskripsi kemiskinan dan penderitaan di radio masyarakat sesuai dengan cerita aliran ini. Selanjutnya adalah psikologi pengarang. Psikologi Rosihan Anwar dalam mengarang cerpen radio masyarakat dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, latar belakang dia menulis. Rosihan Anwar dikenal sebagai jurnalistik dan tokoh intelektualistis. Ia memiliki pengalaman hidup yang beragam, termasuk pengalamannya sebagai jurnalis yang sering meliputi peristiwa-peristiwa penting di Indonesia seperti masa pendudukan Jepang dan revolusi Indonesia. Pengalaman-pengalaman ini berpengaruh pada tema dan nada cerpen radio masyarakat. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai unsur ekstrinsiknya, mengenai nilai-nilai moral dalam cerpen radio masyarakat. Yang pertama adalah nilai kejujuran. Nilai kejujuran tercermin dari sikap yang selalu jujur dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kita harus menyampaikan informasi yang jelas dan juga sesuai dengan kejadian tersebut, sehingga kita tidak menimbulkan suatu praduga. Misalnya dalam tokoh Kuswari ini, dia kesalahpahaman dalam menerima informasi yang disampaikan oleh seseorang. Yang kedua, mengenai nilai tanggung jawab.
nilai-nilai tanggung jawab harus tercermin dari sikap kita menerima semua tugas harus bertanggung jawab, yang mana contohnya kita menyampaikan informasi merupakan tugas yang mungkin itu tugas yang berat, tetapi kita juga harus bagaimana kita harus menyampaikan suatu pesan itu dengan benar. Selanjutnya mengenai nilai-nilai sosial. Nilai sosial yang terdapat dalam segmen radio masyarakat adalah semangat nilai gotong royong. Nilai gotong royong tercermin dari sikap masyarakat yang selalu membantu dan membangun radio masyarakat. Masyarakat bergotong royong menyumbang tenaga, pikiran, materi untuk membangun radio masyarakat. Kutipan tersebut tergambar dalam radio masyarakat bergotong royong menyumbangkan tenaga pikiran dan materi untuk pembangunan di masyarakat ini dapat kita temukan pada hal kedua. Yang kedua, nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan tercermin dari sikap masyarakat yang saling mendukung dan penggunaan radio masyarakat. Masyarakat saling mendukung untuk memanfaatkan radio masyarakat untuk kepentingan bersama pada masalah itu. Yang ketiga, nilai toleransi. Nilai toleransi tercermin dari sikap masyarakat yang saling menghormati perbedaan pendapat. Masyarakat tidak memiliki dan memaksa pendapat kepada orang lain. Dari uraian pembahasan kita mengenai sastra angkatan 45, ciri-ciri sastra angkatan 45, tokoh dan juga contoh karyanya, begitu kita membahas mengenai unsur ekstrinsik dan ekstrinsiknya tadi, dan juga kita dapat menyimpulkan bagaimana itu penguruswari. Nah, di sini saya juga berpesan kepada teman-teman, kita sebagai seseorang mungkin tidak ada yang tidak mengalami permasalahan. Nah, di sini kita juga harus mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kita. Kita tidak boleh memandangnya sendiri. Jika kita mempercayai orang lain untuk meluapkan segala masalah kita, maka kita juga akan merasakan kita dengan pemikiran. Pesannya pada kesempatan kali ini adalah jangan memaksakan diri. Jika kita tidak bisa atau tidak mampu, maka carilah orang lain yang mampu memahami kita. Sekian, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like-nya ya.